A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpahkan kita karunia nikmat sehat, barokah dan nikmat lainnya. Tidak lupa dari itu, salawat serta salam kita aturkan yang kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menghantarkan kepada alam yang telah menderang hari ini. Para saudara sekalian, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan rezeki kepada kita dan senantiasa diberikan kesehatan. Para saudara sekalian, kita menjadi seorang mukmin untuk mendakwakan kebaikan kepada orang lain itu, untuk menjadi seseorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berubah menjadi orang-orang yang baik. Tidak segampang kita untuk melakukan awal-awal untuk berhijrah. Pernah kita ketahui orang-orang yang mungkin kalau kita sudah menilai seseorang pada saat ini, belum tentu kita mengetahui bagaimana mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari esok. Bagaimana kita untuk menjadi seseorang mukmin yang terus berbuat menebarkan untuk kebaikan. Bahwasanya fahyakum minallahi kabiran ahadakum minallahi subhiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tebarkan kebaikan. Artinya apa, para saudara sekalian? Kebaikan hal sekecil apapun itu bisa jadi membawamu kepada hal yang terbaik, hal surga. Dan kalau kita untuk menjadi seseorang yang penolong, pemaaf dari hal kecil saja, kalau kita sudah membawa seseorang mungkin dipandang rendah, dipandang jelek, dipandang bodoh, dipandang dan sebagainya, lalu kita membawa mereka itu ke jalan Allah untuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya untuk mengajak orang lain untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, itu susah. Bagaimana susah? Kalau kita untuk mendakwakan, untuk menerapkan kepada diri kita sendiri itu susah. Bahwasanya bahwasanya kalau kita sudah mendakwakan seseorang itu hingga berkembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, itu merupakan amal jarih kepada kita. Dengan sholatnya kita mendakwakan, kita memberitahu, kita mengajari seseorang itu dengan sholat, kita mengajari seseorang ngaji, dengan ngajinya mereka, dengan melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan pahalanya. Lalu bagaimana kita untuk mencari barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan hal kecil saja kita mendapatkan sesuatu yang mungkin sangat Masya Allah. Dan oleh sebab itu, saudara sekalian, untuk menebarkan kebaikan itu tidak sesulit dengan kita untuk melakukan maksiat. Dan banyak orang mengatakan maksiat itu gampang, dan saya mengatakan juga itu gampang. Kalau di zaman sekarang itu hal-hal apapun pasti diantaranya kita akan mendapatkan salah satunya adalah baik buruknya. Dan kalau kita untuk menjadi seorang muslimah, tidak hanya untuk ditonton dan terus mengikuti pada zaman seperti sekarang. Alladzina hu wal ahkan kadiban wal muslimin ahakul tajur. Bahwasanya akan ada suatu hari nanti seorang mukmin yang mengaku dengan keislamannya tetapi mereka tidak pernah melakukan kewajibannya. Lalu bagaimana kita untuk menjadi seorang mukmin? Kalau menjadi seorang takwa, orang yang beribadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita untuk hal kecil saja untuk menjadi lebih baik, kita sholat, kita ngaji saja tidak terlaksanakan, tidak pernah kita lakukan. Dan kalau kita untuk menjadi apapun yang kita mau, kalau Allah Subhanahu wa taala mempersulit jalan kita, maka terus kita introspeksi dengan apa kewajiban apa yang kita lalaikan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mempersulit ataupun memberikan jangka waktu ataupun tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang mungkin dikabulkannya doa seseorang, dan bisa jadi itu adalah hal apa yang kita perbuat di masa lalu. Dan percayalah para saudara sekalian, apa yang kita lakukan itu yang
yang akan kita tuai, itu yang akan kita dapat. Nah, kalau kita sejak hari ini dimulai dengan hal yang baik, kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita sudah untuk menjudge seseorang, memvonis seseorang dengan kebaikannya, dengan keburukannya, kita memuja seseorang seakan-akan mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seseorang itu seakan-akan mereka hina, seakan-akan mereka bodoh, seakan-akan mereka itu tidak pintar, seakan-akan ilmunya mereka itu di bawah kita, bisa jadi itu orang-orang yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu kemuliaan kita dengan seseorang, kita tidak tahu. Bisa jadi kita tinggi ilmunya tapi kalah dengan orang yang taat konsistennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsistennya mereka taat kepada Allah dan bagaimana tarikatnya mereka, pendekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita juga tidak tahu. Oleh sebab itulah wal akhkasunum bahlah kanasibun minallah kasad. Orang-orang yang tidak ternilai di mata manusia itu bisa jadi wal insanu, bahwasanya orang-orang yang tidak ternilai di mata manusia bisa jadi mereka yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayo kita tidak bisa untuk membedakan seseorang. Kita tidak perlu untuk memvonis keburukan seseorang, dan kita tidak perlu untuk memuja dan memuji seseorang yang aneh kepada Allah, karena kita belum tentu tahu kebaikan dan keburukannya. Dan bagaimana kita fokus dengan ibadah kita menjadikan seseorang yang lebih baik lagi, dan kita tidak perlu menghadap kanan kiri dengan keburukan kebaikan seseorang, lalu bagaimana kita bisa melakukannya sendiri, yaitu kebaikannya apa yang kita lakukan setiap hari. Dan semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah mempermudah urusan kita, dan semoga senantiasa Allah mencurah limpahkan kesehatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.